Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nadia di UID Network Education and Learning. Untuk kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial ya, karena kedatangan narasumber yang spesial juga. Sebelum kita bahas tentang apa, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini kepada Prof. Dr. Dede Rosyada. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Baik. Kali ini kali kedua Prof Ya, hadir, betul. mampir di podcast kita. Oke. Insya Allah dengan pembahasan yang berbeda. Ya. Karena teman-teman beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah haji ya, waktunya mungkin kali ini kita akan membahas keutamaan apa sih, Prof? Ya. Yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji itu tersendiri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Nadia dan saudara-saudara sekalian, khususnya Sivitas Akademika UID dan umumnya pada masyarakat muslim yang menjadi pencinta channel ini, bahwa sekarang ini sedang betul pelaksanaan ibadah haji setelah terjeda ketika COVID. Bahwa ibadah haji itu adalah salah satu ibadah dalam Islam yang punya keunikan. Kalau sholat ada wudhu, ada sholat di masjid berjamaah dan sebagainya. Puasa ibadah juga. Tapi kita dengan ibadah dengan cara tidak makan, tidak minum, dan tidak seks di siang hari. Itu juga ibadah. Zakat juga ibadah juga, ya. Tapi bolehkan apa yang kita punya. Kenapa? Karena sebahagian dari yang kita punya itu adalah hak orang lain. Itulah semua pelaksanaan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, salah satu ibadah yang dalam Islam itu adalah ziarah ke kota Mekah. Kemudian ada prosesi ritualnya yang akan dimulai dengan wukuf di Arafah nanti dari mulai Syawal sampai Ghurubus Syams. Lalu mereka bergerak nanti ke Muzdalifah, lalu kemudian sampai di Muzdalifah dia mungkin melewatkan beberapa jam malam hari di sana. Lalu kemudian mereka bergerak ke Mina, lalu kemudian mereka jamarot di sana, lalu kemudian habis itu mereka melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Itu semuanya kan itu adalah prosesi ibadah dalam ritual haji. Nah, sebenarnya kalau kita melihat hikmah dari pelaksanaan ini kan seperti napak tilas beberapa nabi. Situ ada katanya ada nabi yang paling pokok itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena tawaf itu adalah ibadahnya Nabi Ibrahim. Jamarot itu juga berkaitan dengan sejarah bagaimana Ibrahim dengan Ismail, gitu kan? Wukuf di Arafah itu katanya berkaitan dengan sejarah bagaimana Adam dan Hawa. Jadi memang Allah yang mengintrodusir nabi-nabi sebelum Muhammad itu tidak hanya dengan informasi verbal dalam Al-Quran, tapi juga sebenarnya menginformasikan seperti artefak, tapi bukan artefak. Itu memang ada peristiwa-peristiwa, ini tempatnya, ini kejadiannya, gitu. Itu dapat diinformasikan. Lalu kemudian dipercaya oleh pada kita dalam bentuk kisah, dan kisah itu menjadi ajaran. Itulah yang pertama yang kenapa kita harus melaksanakan atau diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, berziarah, menapak tilas tentang bagaimana perjuangan para nabi sebelum Muhammad. Lalu jadikan sebuah model peribadatan pada masa Nabi Muhammad ini. Kemudian yang kedua, dengan kita melihat peristiwa-peristiwa Ibrahim, Ismail, Adam, dan Rasulullah bagaimana berjuang di kota Mekah itu, maka kemudian kita akan terbentuk keimanan kita.
bagaimana waktu itu Ibrahim memperjuangkan agama yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tantangan-tantangan sosiologisnya, juga tantangan-tantangan psikologisnya gitu kan. Lalu kemudian dengan keyakinan itu lalu kita kemudian melaksanakan ritual yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengenang sejarah ini. Kemudian juga dengan itu maka kemudian ya kita akan semakin kuat gitu, bahwa untuk melaksanakan ibadah itu. Dan yang kedua, bahwa dengan ibadah di centralized di Mekah ya, Arafah, Muzdalifah, Mina, maka itu kan satu garis ya, Armina ya. Itu kan umat Islam sekitar 2 juta orang lebih sedunia kumpul di situ semua. Maka ketika orang Islam Indonesia dengan rasnya kita bukan Mongolit ya, tapi ras itu kan kita itu kan, saya tidak begitu nyaman untuk mengatakan sebagai Dravidian ya, tapi kita itu kan bukan Mongolit ya. Yang kulit kita agak hitam dikit, itu kan hidung kita banyak yang agak pendek, itu kan ras-ras Dravidian. Nah, tapi kita akan melihat bahwa di dunia itu tidak hanya ras kita yang ada. Ras Mongolit juga ada, ras Arya juga ada, ras Negroid juga ada. Semuanya ada di situ, dan semua selama 40 hari kita interaksi di sana. Kalau kita kan 40 hari durasinya ya. Itu kan interaksi dengan berbagai ragam budaya. Jadi budayanya beda. Pasti mereka tidak akan berbudaya Indonesia, orang Afrika ketika di Saudi, ketika di kota Mekah, tidak akan berbudaya Indonesia walaupun dia ketemu bahasa Indonesia. Dia akan merefleksikan budaya dia. Kita membawa budaya kita berkomunikasi, mereka berdua, itulah kita saling memahami, saling kemudian bisa menerima, dan bisa bersama-sama. Nah, itu artinya bahwa kita oleh Allah diperkenalkan tentang Muslim itu bukan hanya kalian loh. Ada juga orang Negro, ada juga orang Afrika, ada juga orang Eropa, ada juga orang Mediterania, ada juga orang dari Asia, dari Mongolit, dari Filipina kan. Kemudian juga ada juga dari Amerika. Itu kan beragam-ragam Muslim, ragam-ragam ras, ragam-ragam budaya, ragam-ragam kebiasaan, tapi bersatu pada satu waktu yang sama. Ketika kita itu bisa melaksanakan misi bersama-sama itu adalah satu sukses bagaimana umat Islam Indonesia khususnya itu mengglobalizing dirinya. Nah, gitu. Jadi globalizing the cultures of Indonesia itu kita bagaimana beradaptasi dengan keragaman budaya yang ada di dunia ini, salah satunya melalui ritual ini. Itulah kira-kira salah satu hikmah secara sosiologis dan psikologis yang bisa kita rasakan dari pelaksanaan ibadah haji. Oke, jadi memang selain napak tilas daripada para nabi ya Prof ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu juga perkumpulan kaum muslim yang bukan hanya orang Indonesia, dari berbagai ras ada berkumpul di sana selama 40 hari. Iya, betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Prof, jadi apa sih jaminannya ketika seseorang itu melaksanakan ibadah haji gitu? Kalau Rasulullah sih punya idealitas, bentar loh, bahwa yang dimaksud bahwa dengan ibadah haji kita akan menjadi orang yang berubah, kan gitu. Bahwa Rasulullah sebenarnya memberikan sebuah keinginan besar ketika dia katakan ketika ditanya oleh para sahabat, mal mabrur, 1 kalamun thayyib, 2 ifsya'us salam, 3 it'amut ta'am. Jadi ketika dikata kalau kita ingin menjadi orang yang berhaji mabrur itu ciri-cirinya apa sih gitu. Kata Rasulullah, 1 kalamun thayyib, berkata yang baik-baik saja. Jadi sepulang haji itu kita akan menjadi orang yang selalu berkata yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, atau kalau tidak mau lebih baik dia.
Kata baik itu kan sangat simbolistik ya. Apa sih yang dimaksud dengan kata yang baik gitu kan? Kata yang baik itu. Kata yang baik itu adalah ketika kita ingin berkata kepada orang, berkata tentang pesan sesuatu yang pesan itu akan menambah nilai baik bagi orang lain. Bukan memprovokasi orang lain untuk berbuat yang jelek gitu kan. Bukan memprovokasi orang lain untuk menipu orang lain, memusuhi orang lain, memprovoking orang lain. Yang kedua, tidak pernah mau memproduksi hoax. Hoax kan? Hoax itu kan, ada hoax itu kan ada kata-kata yang tidak jelas dasarnya. Kata-kata bohong, kata-kata dusta. Yang kedua, ciri orang haji baik itu, haji mabrur itu kan akan berimplikasi baik terhadap perilakunya setelah ibadah haji. Nah, baiknya itu adalah jika dia mendapatkan dalam dirinya itu indikator yang kedua, yaitu ifsya'us salam. Selalu menyebarkan kedamaian, selalu menyebarkan kesejahteraan. Dia datang, masyarakat nyaman. Nah, gitu. Dia datang, masyarakat gelisah, itu bukan ifsya'us salam. Ya. Itu namanya menyebarkan permusuhan. Tapi kalau yang menyebarkan kedamaian itu, dia datang, orang merasa nyaman, masyarakat jadi damai, terdamaikan oleh kehadiran dia, itu kan. Lalu kemudian membawa kesejahteraan bagi orang lain, gitu. Kan kalau Rasulullah mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Jangan kemudian menimbulkan kericuhan, keresahan, itu kan. Tapi menimbulkan kenyamanan, kedamaian. Di tengah-tengah kenyamanan, kedamaian itu orang juga merasa ada manfaatnya, ya gitu. Jadi kalau dia di sini ada manfaatnya. Prodi PAI akan makin kuat, itu kan. Kemudian juga berbagai kegiatan bisa di-create oleh Nadia. Itu namanya kita membawa manfaat. Jadi kita datang membawa ide menimbulkan kegiatan menimbulkan partisipasi orang. Dengan partisipasi orang mendapatkan sedikit keuntungan lah, atau sedikit kebahagiaan. Sharingnya ada lah. Gitu. Nah, yang ketiga it'amut ta'am. Jadi selalu mau memberi makan kepada orang lain. Ini sebenarnya adalah pesan sosiologis pada zaman Nabi, karena zamannya zaman seperti itu. Makan itu merupakan kebutuhan primer. Sampai sekarang kebutuhan primer bagi seorang. Tapi mungkin lingkungan sosial kita tidak sekrisis pada zaman ketika Rasulullah itu masih melihat pada zamannya di Mekah ataupun di Madinah, gitu kan. Di mana orang-orang itu butuh makan, itu butuh partisipasi orang lain. Mungkin sekarang itu tidak di situ. Kalau konsumsi itu kan banyak, tidak hanya makan. Kalau dari definisi negara sih, konsumsi itu ya sandang, pangan, papan. Gitu kan. Kalau sekarang tuh tambah education, tambah health, kesehatan, itu kan konsumsi primer semua. Kalau orang tidak sekolah kan sekarang ya tidak punya masa depan. Maka kemudian ketika orang itu menjadi haji mabrur, dia datang, bisa membantu orang, pendidikan orang, bisa membantu orang sekolah, dan sebagainya. Saya sih ingat pernyataan almarhum Pak Rasidi ya, dari pendiri UID itu. Pak Ede itu anak-anak itu kalau sekolah jangan suruh jual kalung. Kalau kurang SPP-nya gimana? Ya pikir-pikirlah gimana. Kayak gitu kan, itu kan dia menjadi it'amut ta'am kan kepada jadi masih kan merasa nyaman, ada orang tua yang bisa melindungi dia kan, itu kan. Lebih-lebih kalau umpamanya kita masih muda, bisa bikin kegiatan itu ada aktivitasnya, ada programnya, ada budgetnya, ada keuntungannya, sehingga ada sharing and caring. Nah, itu semuanya bisa kita dapatkan manakala kita melaksanakan ibadah hajinya itu dengan penuh ikhlas. Ikhlas saja. Ibadah haji kan berat. Tawaf itu kan pada hari-hari peak season itu kan tidak semuanya bisa lantai dasar. Lantai dasar 7 kali putaran itu kan cukup mungkin 2-3 jam selesai. 1 jam bukan mungkin selesai. Karena saya jarang di situ, saya di lantai 2, lantai 3.
Itu kalau lantai 2, lantai 3 itu tawaf 7 putaran itu bisa dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kenapa? Karena crowded, banyak orang, pelan-pelan gitu kan. Tapi tidak boleh marah gitu, karena kita sedang ibadah gitu kan. Terus tidak boleh marah ketika orang menghalangi kita, ya tidak boleh marah, tidak. Tapi ya jalan aja. Nah, ketika kita ikhlas sama menjalani semuanya, dari mulai wukufnya dia ikhlas, jamarotnya dia ikhlas, tawafnya dia ikhlas, sa'inya juga dia ikhlas laksanakan semuanya. Prosesi 40 hari itu bayangkan cukup banyak, walaupun memang peak seasonnya dari 9 sampai ya mungkin 11, 12 sampai 13 itu pada bulan Zulhijjahnya ya. Jadi saya kira sekitar itu yang haji yang wajibnya rukun hajinya itu, yang rukunnya itu, yang rukun Islam itu ya sekitar 5 hari kita harus selesaikan. Tapi kita kan tidak hanya cukup 5 hari. Kita juga di Madinah ada arba'in. Kita juga diberikan kesempatan sholat 30 hari di Masjidil Haram. 30 hari itu satu kali sholat di situ, sholat fardu kan, as-salatu fi masjidi hadza khairu min alfi salatin fi ghairihi. Ya kan? Salat di masjid saya ini lebih baik 1000 kali daripada salat di lain masjid. Kalau kita dapat 150 kali salat di situ kan 150.000 kali lebih baik salat di tempat-tempat lain ya kan. Tapi kita ikhlas aja laksanakan semuanya gitu kan. Nah, insya Allah kalau itu ikhlas, nanti pulang itu akan jadi haji mabrur, dia akan berubah, akan berbeda. Bedanya dia punya 3 indikator tadi. Nah, itu kira-kira ya. Itu. Jadi memang banyak sekali ya teman-teman ya ciri-ciri atau jaminan mabrur itu tadi ya. Ya, betul. Ya, mencapai mabrur itu ada 3 kata Prof. Yang pertama kalamun thayyib ya, berkata baik, kemudian menyebarkan kedamaian, dan yang terakhir adalah selalu memberi makan kepada orang. Dan bukan hanya makan sebenarnya ya, Prof ya. Jadi memang banyak yang ada di dalamnya. Ya, gitu. ada sharing and caring lah. Ada sharing and caring. Jadi kita caring pada orang lain, juga kita sharing pada orang lain apa yang kita punya. Tidak hanya itu, mungkin bidang kesehatan, pendidikan, atau mungkin yang lain-lain. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Prof. Boleh. Ya, pertanyaan terakhir. Jadi kan memang sekarang itu banyak haji-haji yang badal gitu ya, Prof ya. Nah, menurut Prof nih, bolehkah seseorang membadalkan haji sedangkan dirinya belum haji? Gitu. Sekarang malah yang menurut saya isu yang paling penting itu adalah bahwa tahun ini tahun ramah lansia. Ramah lansia. Ramah lansia itu ya semua orang yang sudah mendaftar, usia berapa saja yang bisa memenuhi berangkat. Makanya tidak dibatasi dengan usia 65 ke bawah, bahkan ada yang sampai usia hampir 100 tahun pun ya, dia tahun masih ini 100-an berangkat ya. Ada 67.000 orang di atas 65. Bayangkan begitu banyaknya, maka kemudian Menteri Agama mengumumkan bahwa bagi mereka yang sudah tidak sanggup lagi kemudian wukuf di Arafah dari zawal sampai Ghurubus Syams itu, ya sudahlah wukuf di mobil saja, gitu kan? Lalu kemudian jamarot badalkan saja, gitu kira-kira begitu. Dianya di asrama, teman-temannya akan berangkat, tolong niatkan untuk saya ya, gitu kan? Jadi, dan itu kenapa? Karena Rasulullah pernah mencontohkan, ada sebuah hadis namanya labaik Allahumma labaik li syabramah, labaik li syabramah, labaik li syabramah. Kenapa? Karena syabramah itu udah niat betul pengen haji, tapi pas waktunya haji dia tidak bisa berangkat, kemudian digantikan oleh salah satu ahli warisnya. Rasulullah mengatakan, bagaimana? Silakan. Nanti ketika talbiyahnya labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik li syabramah. Gitu. Jadi ada syabramah. Jadi ada dari situlah muncul kemudian istilah-istilah dalam bahasa kita adalah istilah badal haji. Tapi sebenarnya yang lazim yang banyak orang melakukan itu badal tadi itu untuk melaksanakan rukun haji, wajib haji yang dia tidak bisa melaksanakan karena dia uzur di sana, gitu kan. Itu kira-kira tentang. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah ibadah yang sangat berat, tapi kan Allah mengatakan
yang wajib itu yang istiqomah sajalah. Wallahi ala nasi hijul baitin istata'a ilaihi sabila, kan itu kan istiqomah saja gitu kan. Kalau tidak istiqomah bagaimana? Kalau istiqomah itu kan 3 pengertian fikihnya. 1, mu'natul haji, biaya haji ya. Biaya haji itu mu'nah qabla al-hajj, jadi mu'nah pembiayaan sebelum haji, pembiayaan selama haji, dan pembiayaan sepulang haji. Jadi jangan semua dihabiskan sehingga pulang-pulang miskin. Nah, itu nggak boleh. Kata ulama fikih ya. Jadi istilah itu. Yang kedua, sehat badannya. Jadi kalau tidak sehat kan nggak wajib. Itu maka tidak gugur kewajibannya kan. Tapi kemudian yang ketiga juga perjalanannya aman. Kalau dulu itu aman itu tidak ada gangguan kriminal, tidak ada gangguan militer yang akan mengganggu dia gitu kan, sehingga merasa nyaman aja. Kalau sekarang mungkin yang disebut dengan aman itu bahwa kota Mekah bisa menampung seluruh jamaah. Kalau nggak nampung, di mana dia tidur? Kan problem. Kalau tidur di Masjidil Haram kan diusir sama askar. Diusir-usir. Kadang-kadang kita menunggu sholat itu harus tidur di dekat kamar kecil, kan itu memang nggak akan diusir kalau di situ. Duduk aja ngantuk-ngantuk di situ kan. Saking ingin kita mendapatkan waktu sholat jamaah di Masjidil Haram, karena kalau pulang ke penginapan lama lagi nggak dapat lagi. Itu seringkali begitu orang pakai tidur di situ. Nah jadi jadi yang dimaksud dengan bahwa aman itu ya kota Mekah bisa menampung, kita bisa melaksanakan seluruh prosesi ritual dengan baik dan merasa nyaman, merasa tenang, sehingga kemudian semua kerukunan wajib haji bisa terlaksana. Nah ini menurut saya yang perlu mendapatkan pemahaman bersama-sama ya, sehingga kemudian ya pelaksanaan haji itu sebagai sebuah ibadah fisik itu bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira itu. Oke, jadi memang komplit ya, kompleks sekali Prof menjelaskan daripada jika memang kita sudah berniat sekali tetapi ada uzur entah sakit atau lain sebagainya itu dibolehkan ya Prof ya, untuk diganti. Tidak usah berangkat karena kita akan mengalami kesulitan ketika berangkat di sana, maka sekarang itu disebut dengan ramah lansia karena lansia ini menurut tes dokter dia sehat. Bisa berangkat hanya karena uzur. Tapi begitu ketemu cuaca yang berbeda, dia bermasalah, gitu kan. Sehingga banyak yang ditanazulkan karena supaya cepat bisa pulang. Asal sudah selesai, saya kira akan banyak yang tanazul. Nanti bahasanya tanggal 12-13 Zulhijjah udah pada bisa banyak yang bisa pulang. Yang tua-tua itu karena memang dia harus segera pulang karena cuacanya nggak. Saya kira berat bagi mereka dengan cuaca panas ya, sekarang lagi panas. Baik. Teman-teman, saya rasa sudah cukup penjelasannya tentang pelaksanaan keutamaan ibadah haji, dikupas secara detail apa saja tujuan, kemudian bagaimana mencapai daripada haji yang mabrur itu seperti apa. Itu mungkin itu saja ya Prof. Terima kasih banyak sudah mampir lagi di podcast kita. Ya, betul. Untuk teman-teman, terima kasih juga untuk terus mensupport daripada channel kita. Tolong komen apalagi di bawah. Kita mau bahas tentang apa. Kemudian kita akan datangkan narasumbernya siapa lagi. Semoga channel ini tetap memberikan inspirasi dan terus berkembang. Saya Nadia, undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.